Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Oke, hal yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Thank you. Oke. Hal yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Oke, saya merasa sudah cukup. Oke. Kartu pertama Capricorn di sini mendapatkan Cloud. Kalian disuruh untuk berhati-hati, jangan mengambil suatu risiko untuk saat ini. Ada risiko yang besar di sini, perlu kalian perhatikan. Casket. Oke. Dan ada juga seseorang di sini yang dikeluarkan dari hidupnya Capricorn atau dari kehidupan kalian. Mungkin sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan orang ini karena situasi ini sudah berakhir. Flag. Oke, dan kalian disuruh di sini untuk jangan menurunkan standarnya kalian. Kalianlah yang menarik standar orang itu untuk lebih tinggi. The Door. Ada suatu kesempatan di sini yang sudah dipersiapkan buat Capricorn. Pintunya kalian di sini sudah menunggu Capricorn. Apakah di sini dengan kesuksesan kalian ataukah ada situasi baru mungkin? Oke. Path. Jadi kalian di sini disuruh untuk berhati-hati, ada seseorang yang melakukan sesuatu di belakangnya Capricorn. Oke, hati saya terpanggil untuk mendalami kartu ini. Siapakah orang ini? Kita akan coba untuk dalami. Mungkin kita dapat melihat ciri-ciri orang ini atau zodiak sign-nya dia dan sebagainya. Jadi kalian disuruh untuk berhati-hati, apakah temannya kalian, keluarga mungkin di sini ada seorang yang berniat jahat di belakangnya Capricorn. Carriage. Oke. A journey, either physical or mental. Ada beberapa Capricorn, mungkin kalian akan pindah rumah, pindah tempat. Buat Capricorn yang belum tahu, besok ada Mercury retrograde. Mercury retrograde dia terjadi mulai September tanggal 9 sampai Oktober tanggal 2. Biasanya di saat Mercury retrograde kita disuruh untuk jangan membeli barang-barang yang mahal, terutama yang ada sangkut pautnya dengan barang-barang elektronik. Dan juga kalau kalian punya masalah, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu setelah Mercury retrograde. Jadi setelah Oktober tanggal 2 nanti baru menyelesaikan masalah itu, baru membeli barang-barang yang mahal itu, terutama barang elektronik. Dan juga komunikasi akan bermasalah. Jadi kalau kalian ada masalah seperti tadi, ketahuilah hal itu mungkin akan terjadi banyak kesalahpahaman dan sebagainya. Jadi kalau hal itu terjadi, ingat itu karena pengaruh dari planet Mercury. Karena dia berputar kebalik seperti itu. Mountain. Oke, jadi ada halangan besar di sini yang akan kalian lewati. Mungkin kalian akan pindah rumah yang jauh di sini, saya rasa. Advice from a friend. Dan Capricorn, mungkin kalian perlu mendengarkan atau minta bantuan dari temannya kalian, minta saran dari temannya kalian. Pay attention to your health. Jadi kesehatannya Capricorn di sini disuruh untuk memperhatikan kesehatan kalian. Situasi atau pekerjaan apapun yang akan kalian lakukan di sini, bisnis apapun yang akan kalian lakukan, kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Oke, seperti tadi saya
bilang bahwa saya ingin mendalami tentang, oke, mungkin kita bisa lihat lewat kartu ini. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang bekerja di belakangnya kalian, atau orang yang ingin menyakiti kalian dari belakang. Bagaimanakah ciri-ciri orang ini? Oke. Curly hair, rambutnya dia sangat keriting. Ciri-ciri orang ini. Oke, sorry. Ciri-ciri orang ini. Hazel eyes, mungkin dia memiliki mata yang berwarna hazel. Hazel di sini seperti di antara hijau dan coklat, seperti itu. Mata seperti orang bule di sini, saya rasa. Hazel eyes, orang Indonesia tidak ada brown skin, mungkin dia punya kulit warna brown atau seperti kulitnya saya di sini, tidak begitu putih, tidak hitam. Sorry. Oke, jadi ini average build, dan badannya dia tidak gemuk dan tidak kurus. Itu beberapa ciri orang yang perlu kalian awasi. Dan dia mungkin berambut keriting. Oke, kita akan coba lihat lewat kartu tarot ini. Ciri-ciri musuhnya Capricorn. Orang yang ingin menyakiti kalian dari belakang, ciri-cirinya dia. The Devil in reverse. Mungkin dia berbintang Capricorn. Ataukah dia berbintang Libra, atau dia punya Libra, atau dia punya Capricorn di natal chartnya dia. Dan orang ini, saya merasa orangnya, dia mungkin menutup diri saat ini. Dan dia masih memiliki kebiasaan buruk. Ace of Swords, dan orang ini perlu berkomunikasi yang jujur. Jadi orang ini pernah berbohong sama Capricorn. Dan orang ini tidak pernah, di saat kalian berhubungan dengan orang ini, dia tidak pernah ada rencana buat jangka panjang. Dia selalu memikirkan untuk melakukan hal-hal yang untuk sementara waktu, seperti itu. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Four of Pentacles, The Fool. Ada orang di sini yang ingin mengulang kembali hubungan ini, tapi kalian seperti tadi disuruh untuk berhati-hati di sini. Jangan mengambil risiko itu. Orang ini dia memiliki sifat ketergantungan terhadap kalian, dan orang ini memiliki kesusahan di dalam melepaskan diri dari energinya Capricorn. Mungkin energinya kalian ditarik, diulur, seperti itu. Mungkin satu hari dia ingin serius, besoknya dia ingin main-main. Karena tadi dia bilang, saya masih punya kebiasaan buruk. Dan saya susah untuk berkomitmen buat jangka panjang. Tapi dia masih menggantung di sini seperti kelelawar. Tadi ada kartu bat di sini. Bat di sini maksudnya kelelawar. Let's start a 5-4 of Pentacles. Page of Pentacles, mungkin dia lebih muda dari Capricorn, ataukah dia punya jiwa seperti anak kecil. Dan energinya kalian mungkin di sini sudah sangat sukses. Dia memperhatikan kesuksesannya kalian. Dia, saya merasa, mengawasi kalian, atau dia mendalami tentang kalian. Mungkin dia juga di sini cemburu dengan kesuksesannya kalian. Kalau kalian kelihatan bahagia saat ini,
Maka dari itu kalian disuruh untuk berhati-hati karena dia cemburu dengan kesuksesannya kalian. Terutama kalau kalian kelihatan bahagia saat ini. Karena orang ini memiliki rasa ketertarikan mungkin terhadap Capricorn, tapi dia belum bisa menyeimbangi energinya kalian ya. Orang ini mengawasi kalian. Dia menginvestigasi situasinya Capricorn. Sama siapa Capricorn saat ini? Di mana Capricorn saat ini? Seven of Wands. Jadi kalian disuruh untuk stand your ground. Artinya di sini jangan menurunkan, jangan maju, jangan mundur. Jangan menurunkan standarnya kalian. Tetapkan di mana kalian berada saat ini. Kalau dia tidak bisa menyeimbangi situasinya kalian, lepaskan. Masih ada orang di sana yang di luar sana yang bisa menyeimbangi energinya kalian. Kalian disuruh untuk beranikan diri kalian untuk melakukan hal itu. Karena kalau kalian di sini menurunkan standar itu, kalian akan tetap menarik orang yang lemah ini. Kalaupun kalian kembali saat ini, mungkin kalian akan putus kembali seperti itu. Putus nyambung karena dia belum punya rencana buat jangka panjang. Eight of Wands, mungkin kalian tinggal berjauhan. Jadi seperti tadi mungkin ada Capricorn yang berhubungan dengan orang yang dari luar negara. Seperti itu karena dia punya mata hazel, punya mata warna hazel. Seperti abu-abu. Dan saya melihat orang ini ingin menemui kalian atau dia ingin berkomunikasi dengan kalian. Nine of Cups, Seven of Pentacles. Tapi seperti tadi, orang ini belum bisa memenuhi gelasnya dia sendiri. Dia masih memiliki sifat ketergantungan apakah terhadap minuman keras, misalnya kalau dia suka minum, pakai obat-obatan, mungkin suka mabuk, suka ini, suka itu. Dia belum bisa menikmati kehidupan ini tanpa tergantung dengan sesuatu atau seseorang. Dia masih perlu melakukan suatu perbaikan diri di sini. Mungkin dia sudah melakukan hal itu, habis itu dia jatuh lagi. Dia mencoba untuk bangkit, jatuh lagi, seperti itu. Let's clarify the Fool. Ten of Wands. Jadi orang ini memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Di dalam memberikan energi baru atau situasi baru di dalam hubungan ini. Dia memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Karena dia sendiri belum bisa mencintai dirinya dia sendiri, bagaimana dia bisa mencintai orang lain. Oke. Dan saya merasa saat ini dia mencoba untuk menahan dirinya dia atau menahan keinginannya dia untuk menunjukkan ke Capricorn bahwa dia ingin mengulang hubungan ini, bahwa dia ingin memiliki kesempatan ini. Dia mencoba untuk menahan diri di sini. The Moon, ya, karena dia mungkin kurang tahu apa yang terjadi sama kalian saat ini, di mana kalian saat ini, dan juga dia merasa kalian bisa menyakiti hatinya dia, kalian bisa menghancurkan perasaannya dia. Kalau dia datang saat ini, atau dia merasa mungkin bahwa dia bisa menghancurkan hatinya kalian kembali. Saya merasa dia berpikir kalian yang bisa melakukan hal ini. Mungkin dia berpikir, oke, saya menyakiti Capricorn bulan kemarin, kalau saya kembali sekarang mungkin Capricorn yang akan menghancurkan hatinya saya. Saya merasa orang ini juga khawatir disakiti. Two of Wands. Jadi maka dari itulah orang ini dia lagi membuat suatu strategi. Maka dari itulah kalian disuruh untuk berhati-hati karena orang ini mungkin dia akan datang kembali. Kalau dia menunjukkan lewat sosial media bahwa dia bahagia, ketahuilah hal itu hanya sebagai strategi dari orang ini. Karena Two of Wands dia keluar duluan, jadi dia seperti tadi membuat suatu strategi. Saya bertanya strategi apa maksudnya? The Sun.
kebahagiaan. Jadi dia berstrategi di sini, atau dia ingin memiliki kebahagiaan itu, tapi dia harus membuat suatu rencana terlebih dahulu. Atau di sini saya merasa dia membuat suatu strategi menunjukkan bahwa dia bahagia, agar kalian berpikir bahwa dia bahagia. Ten of Swords, ya. Saya merasa hal yang pertama, dia menunjukkan bahagia, tapi di dalam hatinya dia sebenarnya dia memiliki kesusahan. Ten of Swords merupakan seseorang yang ditusuk dari belakang pakai 10 pedang, seperti itu. Let's clarify Ten of Swords. Knight of Pentacles. The World. Dia belum mau hubungan ini putus 100%. Dan orang ini dia tidak akan menyerah, saya rasa. Dia akan melakukan hal ini sedikit demi sedikit. Mungkin dia akan memperbaiki dirinya dia sedikit demi sedikit. Dia masih menginginkan hubungan ini untuk bisa bersatu. Oke, mari kita lihat bagaimanakah perasaan dia terhadap Capricorn saat ini. Perasaan dia terhadap Capricorn. Six of Cups, oh. Five of Swords. Saya merasa dia merasa bersalah karena dia di sini sebenarnya kangen sama kalian. Dia teringat dengan masa lalunya kalian, tapi di sini dia sudah pernah menikam kalian dari belakang, dan dia merasa bersalah dengan hal itu. Ya, mungkin dia punya pilihan lain. Dan dia tahu hal itu membuat kalian marah. Jadi dia melihat kalian mungkin masih marah sama dia saat ini. Bagaimana perasaan Capricorn ke dia saat ini? Perasaan Capricorn ke dia. Two of Swords, kalian bingung. Ace of Wands, tapi kalian masih ada rasa kasih sayang buat orang ini. Oke, hal terbaik apakah yang perlu, yang bisa Capricorn lakukan? Hal yang terbaik buat Capricorn lakukan untuk saat ini, dengan situasi ini. The Lovers, Queen of Cups. Kalau kalian punya pilihan lain yang lebih mencintai kalian atau yang lebih bisa menunjukkan kasih sayangnya dia, kalian disuruh untuk fokus dengan hal ini. Tapi kalian juga disuruh untuk melepaskan kalau dia soulmate-nya kalian di sini karena dia punya Six of Cups. Kalau kalian misalnya merasa dia merupakan soulmate-nya Capricorn, kalian disuruh untuk lepaskan energinya dia dengan rasa kasih sayang. Atau kalau kalian punya pilihan lain di sini yang bisa menunjukkan kasih sayangnya dia lebih banyak dari orang ini, kalian disuruh untuk membuka hatinya kalian. Atau kalian disuruh untuk menikmati situasi yang saya merasa Capricorn khawatir mungkin di sini untuk mencintai orang lain. Kalian khawatir untuk melepaskan diri di sini. The Hermit, oke. Jadi yang perlu kalian lakukan kalau kalian khawatir untuk mencintai pilihan baru ini, kalian disuruh untuk melakukan introspeksi diri. Kenapa kalian takut untuk mencintai orang lain? Kenapa kalian mesti memiliki orang ini? Sedangkan dari awal kalian sudah diingatkan di sini untuk berhati-hati dengan orang ini karena dia belum ada rencana buat jangka panjang. Soulmate. Kalau kalian mau menunggu soulmate ini, kalian tidak akan buang-buang waktu, tapi berapa lama dia akan butuh waktu untuk berubah? 10 tahun, 15 tahun. Saat itu kita mungkin sudah berumur puluhan tahun, nanti kita sudah terlanjur tua. Oke, chemistry. Karena hubungan kalian mungkin sangat kuat terhadap satu sama lain, maka dari itulah Capricorn memiliki kesusahan mungkin di sini untuk mencintai soulmate ini keluar lagi. Oke, jadi saya merasa Capricorn benar-benar memiliki hubungan soulmate dengan seseorang. Kelanjutan dari hubungan ini, let go of control issue. Jadi kalian disuruh untuk ikuti arus yang ada, jangan memaksakan situasi ini, jangan mengontrol situasi ini. Soulmate,
Berapa kali kartu ini mau bilang ke kalian bahwa kalian punya hubungan soulmate, codependency, tapi orang ini addiction are affecting your romantic life. Ada seseorang yang punya addiction, kebiasaan buruk, sifat ketergantungan terhadap orang lain, terhadap alkohol, terhadap obat-obatan, dan sebagainya. Hal itulah yang mengganggu hubungannya kalian. Tapi secara spiritual, kalian punya hubungan yang erat antara satu sama lain. Oke, alasan kenapa hal ini terjadi di dalam situasinya Capricorn. Kenapa situasi ini terjadi di dalam hidupnya Capricorn? Dia bilang, saya tidak pernah berencana untuk menyakiti kamu. Jadi awal pertemuan kalian dia tidak ada rencana untuk menyakiti kalian. Dan dia bilang, oke, saya merasa situasi ini mengingatkan Capricorn bahwa kalian seorang magician. Kalian seorang alchemist. Seseorang yang punya soul yang tua atau jiwa yang tua atau energi yang tua. Dan kalian memiliki kekuatan untuk mewujudkan apapun yang ingin kalian wujudkan. Tapi di kehidupannya kalian mungkin ada orang yang pernah bilang, oh kamu bukan orang yang pintar, kamu bukan orang yang bisa ini, kamu bukan orang yang bisa itu. Ada orang mungkin yang pernah menghina Capricorn di sini tentang kekuatannya kalian. Maka dari itulah situasi ini terjadi untuk membantu Capricorn agar kalian bisa merubah pikiran itu. Trauma apapun yang pernah kalian dapatkan dari orang-orang yang menghina kalian, mengejek kalian, dan sebagainya, perlu kalian lepaskan. Ada orang yang mungkin bilang, oh kamu orangnya tidak cantik, oh kamu orangnya tidak cakep, dan sebagainya. Jadi ada orang dulu yang pernah menguji kalian untuk menurunkan energinya kalian. Situasi ini untuk membantu Capricorn di dalam mengingatkan siapa dirinya kalian yang sebenarnya. Dan dia juga bilang bahwa dia sering memimpikan Capricorn, kalian sering hadir di dalam impiannya dia. Hubungan ini dia menyatu kembali di dunia kelima, atau kalian masih bersatu di dunia kelima. Apakah kalian akan bisa membawa situasi ini ke dunia ketiga, ke dunianya kita di sini? Tergantung dari energi kedua belah pihak. Kalaupun tidak ada kesempatan di kehidupan ini, mungkin di kehidupan yang akan datang kalian bisa bersatu kembali. Jadi jangan takut untuk melangkah ke depan dan fokus dengan hal yang lebih damai buat hidupnya kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.